Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Saudara, beri kemuliaan Tuhan, jangan kayak orang adu ayam. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, ini masih kayak ngadu kelinci ya. Coba seperti benar-benar kita melihat Tuhan yang besar, kita ada di hadapan Tuhan yang besar. Beri tepuk tanganmu sambil teriakan suaramu ya. Ya, janji ya begini terus ya. Baik, saya punya tema pada pagi hari ini ya, sudah kenal saya kan semuanya. Mari kita saling mengenal, sebelah kiri kanan sudah kenal, coba kenalan dulu. Jangan liatin saya, lihat sebelah kiri kanannya. Nah, depan belakang boleh, atas bawah, kalau ada yang rendah hati di bawah. Oke, tema pagi hari ini meneruskan tema Kabili minggu lalu. Masih ingat tema yang dibawakan Kabili? Lupa bersama pulangnya saya ke rumah. Growing together ya. Kita bertumbuh bersama-sama. Jadi hari ini saya temanya lanjutin, Together We Can. Ini temanya kayak team building di perusahaan ya. Tapi gak apa-apa, memang keahlian saya di sana. Jadi ya sudah, saya pakai tema ini. Bilang mas sebelahnya, Together We Can. Ya. Saya mau setelin video sebenarnya, cuma videonya 45 menit. Habis setel video hilang semua. Baik. Saya akan kutip sebuah kalimat dari Edwin Lee Cole, seorang pendiri kegerakan pria di dunia ini. Ya, bisa baca? Kita baca sama-sama. 2, 3 mulai. Ke dalam hidup Anda, Allah akan membawa masuk sahabat-sahabat saleh yang akan berdiri dan bertahan bersama-sama dengan Anda dalam melewati masa-masa sulit. Ke dalam hidup Anda, Allah akan membawa masuk sahabat-sahabat saleh yang akan berdiri dan bertahan di tengah masa-masa sulit. Artinya di tengah masa sulit kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh sahabat, kita butuh orang yang mendukung kita butuh orang yang menguatkan kita untuk kita bisa bertahan dan berdiri di tengah masa sulit. Ada amin? Awas jangan sebut nama amin secara sembarangan. Ini zaman kampanye soalnya ya. Jadi katakan haleluya. Ya. Jadi saudara, hari ini saudara pasti pernah merasakan di masa-masa yang sulit. Gak enaknya sulit kalau sendiri. Gak enaknya sulit di masa sulit kita gak punya teman. Gak enaknya di masa sulit kita cuman bingung apa yang harus kita lakukan. Ed Cole berkata bahwa ada sahabat-sahabat yang akan diutus oleh Tuhan. Sahabat-sahabat itu bisa orang terdekat di dalam hidup kita. Bisa anggota komselmu, bisa anggota kompakmu, bisa anggota keluargamu. Pasti Tuhan kirimkan. Kenapa? Bilang sama sebelahnya, karena Tuhan mengasihimu. Ya. Nah, tapi ada sahabat yang beda lagi saudara. Alkitab bilang dalam Yesaya bilang begini, ini hanya pembukaan aja jadi saya cepetin ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara pernah punya teman yang mendatangkan kerugian, kecelakaan? Katakan haleluya. Ya, berarti pernah ya, rata-rata kita punya teman gak sempurna. Ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk membangun hidup kita, karakter kita dengan ketidaksempurnaannya. Nah ini ada video 30 menit beneran. Tapi saya udah edit ya, jadi 30 detik. Ini editannya keren. Ya, mudah-mudahan Anda bisa melihat videonya. Ada 2 sahabat teman ingin menyerang musuh. Intruders! Get them! Get them! Musik malah ketahuan. Sorry. Teman yang kita harapkan menolong kita bersama-sama dengan kita, tapi mencelakakan, tapi kadang-kadang gak sengaja loh. Jadi kalau hari ini firman yang gak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, saya mau katakan sorry. Ya, baik mari kita buka, ini baru firman Tuhannya. Di dalam kitab Markus 2 ayat 1 sampai 22. Saya bacakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara, Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Dia mengajar, karena yang ngajar Tuhan Yesus bukan Supri ya, banyak orang yang datang. Sampai dibuka pintunya penuh sekali, sulit orang masuk ke dalamnya. Dan di tengah-tengah pengajaran Tuhan Yesus itu ada 4 orang datang menggotong orang yang lumpuh. Ada banyak versi mengatakan mereka adalah sahabat-sahabat, ada yang mengatakan bahwa mereka bertemu di tengah jalan dan sepakat untuk melihat orang yang lumpuh dibawa. Ya apapun versinya, tapi ada orang lumpuh yang diangkat oleh 4 orang. Nah, yang jadi masalah adalah kita sering mendengar mujizat yang Tuhan lakukan terjadi, betul? Orang lumpuhnya diceritakan ada mujizat terjadi. Saya mau tanya, ada yang mengenal 4 orang ini? Siapa namanya? Saya akan beritahu nama-namanya 4 orang ini hari ini. Ini enggak ada di Alkitab, adanya di KTC. Ya. Nama yang pertama, ini versi KTC, gaya kita semua. Nama yang pertama adalah Christ Center. Panggil dia Sisi. Supaya gampang saya ntar ceritanya. Ya. Nama yang kedua udah tahu? Kalau belum tahu bertobatlah dari KTC. Nama yang kedua adalah, ini nama yang kedua, Accountable Life. Panggil dia Ali. Gampang. Yang ketiga Relove, panggil dia Rel. Yang keempat Excellent Servanthood, panggil dia S. Jadi kalau saya bilang Ali, saudara tahu apa? Ini karena ceritanya seru ya saudara. Benar, saya akan ceritakan ke 4 orang ini, yang jarang diceritakan sama hamba-hamba Tuhan. Dengarkan baik-baik, ke-4 orang ini datang ke satu tempat. Dan kalau mereka berkumpul, panggillah mereka dengan nama Care. Jadi kalau Care berarti 4-4-nya hadir, ya. Bilang, kalau kita berkumpul, 4-4-nya harus hadir. Ya, 4-4 ini harus hadir. Ingat baik-baik, ayat bukan ayat. Perkataan Edwin Lewis Cole yang tadi saya bacakan di pertama-tama. Ke dalam hidup Anda, Allah akan membawa masuk sahabat-sahabat saleh yang akan berdiri bertahan bersama-sama Anda dalam melewati masa-masa sulit. Saudara, di ayat 4 ini ditulis begini. Ke-4 orang sahabat ini bertemu dengan masa sulit. Kesulitan mereka bukan mengangkat orang yang lumpuh, bukan. Tapi kesulitannya ketika mereka mau membawa masuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, ayat ini berkata, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Karena siapa? Karena siapa? Orang banyak lagi ngapain? Lagi caci mencaci? Bukan. Orang banyak lagi apa? Bunuh membunuh? Bukan. Orang banyak lagi ngapain? Lagi dengar firman. Tanya sama diri sebelah kita, kamu lagi ngapain sekarang? Jangan-jangan kita sering dengar firman. Di sana ada orang yang mau datang sama Tuhan Yesus, kita menjadi penghalangnya. Yang jadi penghalang mereka masuk, bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus bukan orang jahat. Bukan orang yang jarang ke gereja, bukan orang yang jarang komsel. Yang menghalangi orang yang lumpuh ini datang, justru orang-orang yang sedang mendengar pengajaran dari Tuhan. Wow, mungkin Tuhan saat itu sedang mengajar, kasihanilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Dahulukanlah, saling mendahulukan satu dengan yang lain. Tetapi mereka tidak peduli dengan ada orang yang lumpuh. 4 sahabat ini, si Sisi, si Rel, si Ali, dan si S, dia ketemu masalah dan ketemu masa sulit untuk membawa orang yang lumpuh ini. Tapi dengar baik-baik apa yang mereka lakukan.
si Christ Center, si sisi ini, karena dia adalah berpusatkan Kristus, dia tetap bilang sama teman-temannya, oh meskipun tantangan sulit di depan, kita harus membawa orang yang lumpuh ini sampai kepada Kristus. How? Karena si Christ Center ini, dia berpusatkan kepada Kristus. Dia nggak peduli dengan masalah yang ada. Karena si sisi ini tahu bagaimana hidupnya dulu pernah dirubah, pernah mengalami, pernah berjumpa dengan Tuhan. Dia tahu ada kuasa di sana. Dengar baik-baik. Dia tetap berkata, tidak, kita harus bawa orang ini yang lumpuh sampai kepada Kristus. Orang yang lumpuh bicara orang yang punya masalah. Bicara tentang orang yang punya kekurangan. Pasti di komunitas kita ada orang-orang yang seperti itu. Memang Tuhan izinkan agar komunitasmu bertumbuh. Agar komunitasmu berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Saudara, si Accountable Life enggak mau kalah, saudara. Mau tahu sifat-sifat dia? Kalau saudara sudah baca visi misi Abalov pasti tahu. Ya. Saudara, karena dia bertanggung jawab atas apa yang harus dikerjakannya. Dia bilang begini, oh kita sudah memulai sahabat-sahabat, kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita. Kita bersama-sama pasti bisa. Dia orang yang memotivasi, dia orang yang tahu otoritas, saudara. Inilah dia, si Ali, saudara. Itu sebabnya dia bangun timnya, dia bangun teman-temannya, dia motivasi teman-temannya. Si Ali ini orang motivator, saudara. Mereka semangat ketika mendengar kata-kata si Ali ini. Wah, mereka langsung bilang, siap, setuju. Kita harus membawa orang yang lumpuh ini kepada Kristus. Waduh, semangat saudara. Karena ada perkataan positif yang mengalir. Tapi setelah itu mereka lihat orang yang lumpuh. Masalah di depan dia, saudara. Empat-empatnya habis semangat ngelihat orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh melihat mereka berempat. Yang empat ngelihat lagi dan mereka berkata, hai. Saudara, di tengah-tengah mereka bingung bagaimana harus menolong. Real love datang, saudara. Menghampiri orang yang lumpuh ini. Karena dia punya kasih yang sejati, saudara. Kasih yang mau mendahulukan, saudara. Dan dia berkata kepada orang yang lumpuh ini, brother, kami mengasihimu. Adakah kata-kata ini keluar hari-hari ini di dalam komunitas Anda? Kepada orang yang lumpuh, kepada orang yang berkekurangan. Adakah kata-kata ini mengalir hari-hari ini di tengah komunitas kita? Aku mengasihimu. Real love datang, saudara. Memberi semangat kepada yang lumpuh. Dan dia berkata, jangan takut. Kami tidak akan meninggalkan kamu. Kami sudah membawamu dan kami akan selesaikan sampai kamu berjumpa dengan Kristus. Real love memberikan semangat dan kekuatan yang baru. Hari-hari ini adakah kata-kata semangat di dalam komunitas kita untuk membangun mana yang sudah mulai patah, saudara? Hari-hari ini adakah kata-kata itu kembali mengalir di dalam kehidupan kita? Akhirnya saudara, semua mulai bersepakat. Oke, ayo, mari kita bawa. Mereka mulai angkat satu orang ini. Dan seperti yang tadi mereka berjumpa, tidak ada tempat untuk masuk ke dalamnya. Si Christ Center, saudara, karena dia punya visi, saudara. Kita ada satu tempat. Ada satu celah, ada satu jalan untuk membawa orang ini kepada Kristus. Lewat mana teman-temannya bilang? Lewat atap. Saudara, mereka mulai membangun lagi satu dengan yang lain. Khususnya si Rel ini mulai, kita pasti bisa. Jangan takut, kita bersama-sama pasti bisa. Si Rilov mulai berkata lagi kepada yang sakit ini, yang lumpuh. Brother, tenang brother. Kami akan selamatkan kamu. Namun mungkin kita akan lewati sedikit perjalanan seperti roller coaster. Naik turun,
miring kiri, miring kanan. Berdoalah supaya turunnya tidak cepat. Itu yang dikatakan sama Rilov. Saudara, dan ini dia. Mungkin ide pertama kali diciptakan satu alat untuk naik turun dengan mudah, namanya lift. Karena zaman itu nggak ada lift. Coba kalau ada, saudara, mungkin dia dinaikin lift. Tapi karena nggak ada, coba lift kan modelnya pakai tambang, ya kan? Itu juga nuruninnya pakai tali, saudara. Itu lift pertama dengan power hand, kekuatan tangan, saudara. Saudara, kemudian si excellent servanthood yang memiliki hati hamba. Dia bilang begini sama teman-temannya, oke, jangan takut, saya yang akan melakukannya. Karena dia selalu melakukan dengan apa yang dia miliki. Dia selalu bekerja sesuai dengan kapasitas yang dia punya, saudara. Dia nggak mengeluh, saudara. Adanya apa? Tali ini. Oke, baik, talinya akan saya buat iketan-iketan yang baik. Oh, cuman ada tali, nggak apa-apa. Tali dan dipan atau tempat dia tidur, saudara. Nggak apa-apa, saya akan ikat. Saya akan naik pertama-tama ke atas. Saya akan buat lubang celah. Waduh, saudara. Ini saudara siapa? Si S ini, saudara, excellent servanthood ini, saudara. Ini si S, saudara ya. Saudara, dia mulai bekerja. Dia mulai gergaji, dia mulai potong, dia mulai ikat. Tolong Ril ngebantuin, saudara. Kamu yang tarik dia naik ke atas. Wah. Kita di atas berdua. Teman kita berdua di bawah. Angkat. Waduh, saudara. Semangat mereka, saudara. Saudara, akhirnya, saudara, mereka bisa sampai ke atap dan diturunin di depan Tuhan Yesus, saudara. Ini perbedaannya antara Kristus dan manusia, saudara. Ketika orang lumpuh turun di depan Kristus, banyak orang yang sedang mendengar firman Tuhan saat itu, dia melihat orang yang bermasalah itu. Apa ini? Mereka melihat ke bawah, saudara. Masalah datang apa lagi ini? Itu siapa itu? Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ketika Yesus melihat iman mereka, iman siapa, saudara? Iman 4 orang ini. 4 orang ini ada di mana? Atas. Orang-orang lihat ke bawah, saudara. Tuhan Yesus lihat ke atas sendiri. Ini ada makhluk apa ini? Tuhan Yesus ngelihat ada 8 tangan dan 4 kepala yang mungil-mungil, saudara. Dan Yesus berkata, orang gila macam apa ini? Yang nekat nurunin orang lumpuh. Saudara, hari-hari ini memang agak diperlukan orang-orang gila untuk membawa orang-orang lain kepada Kristus, saudara. Dan saudara, Yesus ajarkan kalau engkau punya masalah, engkau punya tantangan dalam hidupmu, jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Yesus melihat ke atas dan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus melihat sebuah iman yang besar, saudara. Saudara dengar baik-baik, ketika tantangan datang hari-hari ini di komunitas, saudara, ada sumber jawaban di atas yang akan membuat masalahmu menjadi kecil karena ada perkara besar yang akan Tuhan lakukan. Saudara, pandang ke atas, Yesus aja pandang ke atas, saudara. Yesus melihat iman mereka dan berkata kepada orang yang lumpuh, lihat. Yesus lihat dulu ke atas, baru lihat ke bawah, saudara. Kalau yang lain lihat ke bawah dulu, baru ada apa di atas. Itu bedanya, saudara. Dan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Kalau 4 sekawan ini, sahabat ini berkumpul di komunitas saudara, dengar baik-baik, ada dosa yang diampuni. Hari-hari ini kalau komunitas kita berkumpul, ada dosa yang diampuni atau ada dosa yang diceritakan. Kalau kita sedang ngobrol sama sahabat-sahabat kita membicarakan sebuah pengampunan atau membicarakan dosa yang masih ada. Dosa penatua lah diceritain, dosa diaken lah, dosa pemimpin lah. Wih, hati-hati, saudara.
Mari kita lihat kenapa saudara, karena musuh terbesar dalam sebuah kebersamaan, musuh utama sebuah komunitas adalah ketiadaannya pengampunan. Sakit hati, konflik itulah musuh utama dalam sebuah komunitas. Namun kalau itu sudah kita menang lewati, saya percaya komunitas saudara, apapun yang didoakan, saudara akan dapat melakukannya. Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menyatukan kita. Dan saudara, kemudian para jemaat saudara di sana mulai berbicara, itu siapa? Dia menghujat Allah. Kenapa dia berkata dosanya sudah diampuni? Siapa dia? Lihat saudara, berapa banyak ketika ada teman kita melakukan kesalahan dan dia mulai memaafkan. Ada loh yang berkata gini, lu gak maafin dia, gak salah. Dia udah berbuat jahat, udah menyakiti, udah merugikan, lu maafin. Yang benar. Kadang-kadang ada, di sini gak ada, saya lagi bicarakan di Kapernaum. Saudara, dan Yesus berkata lagi di ayat 11 bilang begini. Oh, ini terlambat. Kasihkan ngomong. Ayat 11 bilang begini. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Wow, luar biasa saudara. Ini adalah sebuah kegerakan yang baru. Di tahun yang baru saudara harus melakukan sesuatu yang baru. Orang yang lumpuh biasanya mengandalkan tempat tidur, bermasalah dengan tempat tidurnya, menikmati tempat tidurnya. Tapi hari ini Tuhan Yesus bilang, masalahnya bilang, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Saudara, dengar baik-baik. Saya memang sering dengar, saya selalu serahkan masalah kita kepada Tuhan. Rohani saudara. Saya juga setuju. Tapi dengar baik-baik, Alkitab bilang, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Angkatlah hal-hal yang bikin masalah dalam hidupmu. Siapa? Tuhan yang angkat atau orang yang lumpuh yang angkat? Terkadang masalah kita dibiarin sama Tuhan saudara. Kita udah minta sama Tuhan, Tuhan angkat masalah, Tuhan singkirkan masalah, Tuhan. Seperti gak ada jawaban. Kenapa? Karena Tuhan mau kamu yang angkat, bukan aku. Kenapa kamu yang angkat? Karena aku sudah memberikan kekuatan bahu yang kuat, tangan yang cukup kuat untuk kamu menopangnya. Jadi jangan main serah-serahan masalah sama Tuhan. Tuhan kasih masalah supaya kita lakukan, kita serahkan lagi sama Tuhan. Tuhan bingung kenapa datang lagi. Serahin lagi sama kita saudara. Kita dengan rohaninya berkata, saya bawa masalahku sama Tuhan. Tuhan bingung, datang lagi nih masalah. Hei, dengar baik-baik. Terkadang ada masalah di mana Tuhan sudah memberi kekuatan untuk kita menanggungnya. Namun kau tidak bisa sendiri. Engkau perlu sahabat-sahabat di dalam kehidupanmu. Berapa masalah yang masih engkau bawa sampai dengan tahun 2024 ini? Hari ini jangan-jangan kita harus mulai bergerak. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Hari ini dimanapun kau berada, mungkin kau ada yang dengar dari YouTube. Kalau ini memang tempat dan rumahmu, Tuhan mau pulanglah karena ada mujizat pasti akan terjadi di rumahmu. Pulang ke rumah. Saudara, buat sesuatu yang baru di tahun ini. Dan ayat 12 bilang begini, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Yang seperti apa? Yang belum pernah kita lihat. Saudara mau lihat mujizat terjadi saudara. Orang ini bangun dan mulai menceritakan Tuhan. Orang-orang mulai melihat orang ini tadinya lumpuh tidur aja kerjaannya. Tapi hari ini dia bangun saudara. Dia bangkit, dia bisa ngangkat masalahnya, dia bisa ngangkat bebannya saudara. Dan Alkitab berkata, yang begini belum pernah kita lihat.
Tadinya mereka melihat masalah. Mereka takut dengan masalah karena mereka bersama-sama. Ada Christ Center, ada Accountable Life, ada Real Love, ada lagi Excellent Servanthood, saudara. Mereka bersama-sama menjadi sebutannya care. Mereka mulai melakukan sesuatu yang besar. Amin, saudara. Dan mereka mulai melihat kemuliaan Allah. Mereka mulai mengalami sesuatu yang besar. Hari ini berapa banyak setiap kita yang mau mengalami kemuliaan Allah? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu, saudara. Hari ini mari pejamkan mata kita bersama-sama. Kita minta kepada Tuhan hari ini. Sebuah pertanyaan buat hidup saudara. Adakah orang di dalam komunitasmu yang mungkin tahun 2003 kemarin mereka sebenarnya punya sesuatu yang perlu kita tolong. Mungkin kita belum melihat mujizat terjadi. Tapi ketika engkau bersama-sama melakukannya, saya percaya akan ada kuasa Tuhan. Akan ada real love yang berkata, aku mengasihimu. Ayo bangkit, bangkit. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Hari ini mungkin kau sakit dan kau tidak melihat ada jalan keluar. Dengar baik-baik. Datang ke komunitasmu karena iman dari 4 sahabat ini. Ada orang yang sakit dosanya diampuni. Ada orang yang sakit dosanya dibebaskan dari Tuhan. Ada orang yang sakit yang lumpuh mengalami mujizat Tuhan. Mari hari ini datang sama Bapa di surga. Minta sama Tuhan, mulai bukan minta untuk diri kita. Tulis di dalam hatimu, adakah teman yang mau kita gapai bersama-sama? Komunitas untuk kita bawa kembali lagi pulang ke rumah. Kita mau bawa mereka lagi pulang ke rumah. Minta lagi satu nama di dalam bersama-sama komunitas, pulang ke rumah. Hari ini dengar baik-baik, Tuhan akan berkarya buat setiap hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bolehkah pemain musik maju ke depan? Saudara jujur sebenarnya masih ada 5 slide tapi saya nggak tergerak untuk menyampaikannya. Tapi hari ini saya lebih setuju ketika kita punya masalah di dalam hidup kita dan itu belum menang-menang. Itu belum terjadi. Dengar baik-baik. Tuhan mau melakukan perkara yang besar pada pagi hari ini. Sesuatu yang baru. Kemenangan akan Tuhan berikan. Mujizat akan Tuhan nyatakan. Pasti itu terjadi. Kita punya Tuhan yang sama seperti Tuhan yang di Kapernaum. Karena dia adalah Tuhan yang sama yang melakukan mujizat Tuhan. Adakah engkau yang hari ini punya luka, punya beban? Hari ini angkat tanganmu di tempat duduk saja. Angkat tanganmu. Atau engkau punya beban bukan untuk dirimu, buat orang lain. Tapi engkau tidak punya sahabat-sahabat untuk memikulnya bersama-sama. Kau merasa sendiri. Kau gak ada merasa sahabat yang mendukung. Engkau merasa sudah lemah, sudah letih, sudah capek. Kau sepertinya gak ada yang dukung saya, angkat tanganmu. Engkau punya hatinya Allah. Engkau punya beban yang sama seperti 4 orang sahabat ini. Percayalah ke dalam hidup saudara, Tuhan akan membawa masuk orang-orang yang saleh, yang akan berdiri bersama Anda. Berdiri dan bertahan di tengah masa-masa sulit. Setiap masa sulit diizinkan oleh Tuhan untuk engkau melakukan sesuatu yang baru atau Tuhan melakukan mujizat. Karena semuanya pasti ada jalan keluar. Datang sama Bapa. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama anak-anakmu ini memikul beban. Mungkin tergeletak seperti orang yang lumpuh. Yang sepertinya tidak ada pengharapan. Menunggu 4 orang hadir. Menunggu sahabat-sahabat saleh yang datang. Hari ini berdoalah kepada Bapa. Biar komunitasmu hadir. Engkau akan bersama-sama melakukannya. Atau engkau terbeban sama seseorang. Tuhan, sudah terlalu berat melayani orang ini. Sudah terlalu berat dan banyak pengorbanan yang aku lakukan untuk orang ini. Mungkin kau gak harus sendiri saudaraku. Kau butuh orang lain.
engkau butuh orang-orang lain. Mulailah berbagi beban. Karena Tuhan katakan, beban yang aku berikan itu enak, ringan rasanya. Jangan pikul sendiri, jangan simpan sendiri. Karena Tuhan mau melakukan pekerjaan besar buat hidupmu. Mari nyanyikan lagu ini. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Saudara pasti akan dipakai Tuhan sesuai dengan kapasitas yang Allah taruh di dalam hidupmu. Baik engkau sebagai Grace Center, baik engkau sebagai Real Love, baik engkau sebagai Accountable Life, baik engkau sebagai Excellent Servanthood. Saya tidak tahu, tapi semuanya diperlukan di dalam sebuah komunitas yang bersama-sama. Kau tidak bisa bergerak sendiri. Gereja ini gak pernah mengajarkan sendiri. Semua diajarkan bagaimana kita majemuk, korporat, saling menolong satu dengan yang lain. Dan hari ini percayalah, kasih setia Tuhan akan melingkupi kita. Dan mujizat demi mujizat di tahun baru ini akan terjadi. Dan kesetiaan kita akan membuahkan hasil. Akan membuahkan hasil. Bergeraklah di dalam sebuah pelayanan yang Allah percayakan. Berfungsilah seperti kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan lihatlah pekerjaan besar Tuhan menanti dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah